Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Amini dengan NIM 2305201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester Studi Masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada analisis maraknya modifikasi pakaian adat tradisional yang tidak sesuai dengan nilai dasar dan sikap yang seharusnya. Jadi menurut analisis saya itu fenomena modifikasi pakaian adat tradisional di dalam acara pernikahan, perlombaan, fashion show maupun dunia pageant menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap suatu budaya tersebut. Di satu sisi, modifikasi dapat dipahami sebagai bentuk kreativitas dan upaya menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman agar tetap diminati. Namun, di sisi lain, banyak modifikasi yang mengabaikan nilai filosofisnya, etika, dan makna simboliknya yang melekat pada pakaian adat tersebut. Misalnya, perubahan bentuk, warna, atau cara pemakaian yang berlebihan hingga menghilangkan unsur kesopanan, unsur kesakralan, dan identitas budaya asli dari pakaian tersebut. Dan kondisi ini terjadi karena beberapa faktor seperti minimnya pemahaman generasi muda pada makna budaya, pengaruh globalisasi dan industri fashion, serta orientasi pada estetika dan popularitas semata. Akibatnya, pakaian adat sering diperlakukan hanya sebagai kostum, bukan sebagai simbol nilai norma dan jati diri dari suatu masyarakat. Seharusnya modifikasi pakaian adat ini dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dasar, makna filosofis, dan aturan adat yang menyertainya. Karena perlu adanya rujukan pada tokoh adat, budayawan, atau literatur budaya agar modifikasi tetap berada di dalam koridor pelestarian, bukan sekadar eksploitasi budaya. Dengan demikian, pakaian adat tersebut tetap lestari, bermakna, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Yang kedua, itu mengenai tinjauan komprehensif kebijakan pakaian adat Nusantara pada upacara Hari Nasional. Jadi, kebijakan penggunaan pakaian adat Nusantara pada upacara Hari Nasional merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas nasional serta menumbuhkan rasa nasionalisme serta rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dan kebijakan ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika bahwa perbedaan suku dan budaya itu justru menjadi kekuatan sebagai pemersatu bangsa. Dari sisi positif, kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan budaya daerah, mendorong pelestarian pakaian adat, serta memberikan ruang representasi yang setara bagi seluruh daerah di Indonesia. Dan selain itu, generasi muda menjadi lebih familiar dengan ragam budaya Nusantara yang sebelumnya mungkin jarang mereka kenal. Namun, kebijakan ini juga perlu diiringi dengan pemahaman yang benar tanpa eh, edukasi budaya, penggunaan pakaian adat dikhawatirkan hanya bersifat seremonial dan simbolik saja. Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya diiringi dengan penjelasan mengenai asal-usul, makna, dan nilai filosofis pakaian adat yang dikenakan baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan literasi budaya. Secara keseluruhan, menurut saya kebijakan ini sangat positif dan relevan karena dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan berkelanjutan agar tidak sekedar menjadi tren tahunan, tetapi benar-benar menanamkan kesadaran akan budaya. Yang ketiga itu mengenai contoh tradisi lokal yang ada di daerah saya yang masih terjaga namun minim minat dari generasi muda dan bagaimana cara melestarikannya. Jadi di daerah saya, tepatnya di Besemah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi terdapat tradisi tradisi begareh di masyarakat tersebut dan tradisi begareh ini merupakan kegiatan berkumpulnya para pemuda dan pemudi pada H-1 menjelang puncak acara pernikahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk gotong royong untuk membantu persiapan hajatan seperti eh, gotong royong untuk membantu persiapan hajatan seperti menata tempat, menyiapkan perlengkapan, serta membantu keperluan acara besok.
Dan negara ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antara pemuda dan pemudi dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan di kalangan generasi muda. Selain fungsi praktis tersebut, negara ini juga memiliki nilai budaya yang kuat, yaitu solidaritas sosial, kepedulian, dan etika pergaulan yang tentunya diatur oleh norma adat di sana. Dan melalui tradisi ini, generasi muda belajar bekerja sama dan menghargai peran di dalam masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, minat generasi muda terhadap negara ini mungkin mulai menurun sampai sekarang, dikarenakan terdapat kesibukan, lalu perubahan gaya hidup serta pengaruh budaya modern yang cenderung individualistis dan upaya pelestarian tradisi Begari ini mungkin dapat dilakukan melalui pengenalan budaya lokal sejak dini, lalu pelibatan aktif pemuda dalam setiap pelaksanaan adat, serta dukungan tokoh adat dan keluarga, serta pemanfaatan media sosial juga bisa untuk memperkenalkan nilai dan makna Begareh di Besema ini, eh, yang dapat menjadi strategi agar tradisi ini tetap relevan dan selalu diminati oleh generasi muda sekarang. Yang terakhir itu terdapat profil budaya yang menjadi identitas diri saya. Jadi, budaya yang menjadi identitas saya sekarang adalah budaya Besemah yang berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi, budaya Besemah ini tumbuh dan berkembang di wilayah eh, pegunungan Dempo, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, adat istiadat, serta nilai-nilai kebersamaan yang cukup kuat. Jadi dalam pandangan masyarakat bersama itu, adat ini bukan sekadar warisan leluhur, tetapi suatu pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan adapun nilai-nilai spiritualnya. Dan identitas budaya bersama ini tercermin di dalam sistem sosial yang menekankan kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Jadi setiap persoalan di dalam masyarakat itu umumnya diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan eh, keluarga besar dan sikap saling menghormati terutama kepada orang tua dan pemuka adat menjadi bagian yang penting di dalam pembentukan karakter individu sejak usia dini dan hal ini menunjukkan bahwa budaya bersama memiliki peran besar dalam membentuk etika dan moral masyarakatnya. Dan pada nilai kebersamaan di dalam budaya bersama terlihat jelas di dalam berbagai tradisi adat, salah satunya tradisi begaris tadi. Jadi melalui tradisi tersebut masyarakat itu diajarkan untuk saling membantu tanpa pamrih, menjaga hubungan sosial, serta memperkuat rasa memiliki terhadap satu sama lain. Dan selain itu, budaya bersama ini juga menjunjung tinggi pada sopan santun di dalam pergaulan, termasuk dalam interaksi antara generasi muda yang selalu berada di dalam eh, koridor norma adat dan nilai agama. Lalu budaya bersama ini tidak dapat dipisahkan dari nilai religius yang menjadi landasan perilaku masyarakat, adat dan agama yang saling melengkapi di dalam mengatur kehidupan sosial. Sehingga setiap individu itu dituntut untuk menjaga sikap, ucapan, dan tindakan agar sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu, sebagai identitas diri, budaya bersama ini membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak saya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap adat itu menjadi pedoman di dalam berinteraksi di tengah masyarakat yang semakin maju sekarang. Dan budaya bersama itu tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber jati diri yang dapat memperkuatkan karakter dan kepribadian di tengah arus modernisasi sekarang. Mungkin sekian presentasi mengenai ujian studi masyarakat Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.